Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu la ilaha illallah wal mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Sebelum lupa, DKM telah menyiapkan cara berimpak yang praktis, yaitu dengan QRIS ini. Jadi mau berimpak berapapun tinggal ya dihubungkan dengan ini. Saraf di depan sudah ada ya dipasang. Mau 1.000, 2.000, sejuta tinggal masuk saja. Di samping memang ada canceling. Kadang-kadang kan kalau canceling suka lupa bawa. Kalau HP biasanya tidak lupa ya. Silakan diisi dengan baik ya. Enggak dijelaskan karena sepertinya sudah semua tahu. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi dalam Islam itu ada jam istimewa, ada hari istimewa, ada bulan istimewa. Waktu atau jam istimewa adalah sepertiga malam untuk tahajud. Antara jam 3 sampai dengan subuh kalau sekarang ya. Itu adalah waktu-waktu kita untuk berdoa. Silakan minta kepada Allah di waktu itu. Waktu yang sangat istimewa. Dan kita akan diangkat Allah sebagai orang yang mulia. Ada hari yang mulia. Hari yang mulia itu Jumat. Disebutnya juga Sayyidul Ayam. Rajanya hari. Karena di situ ada hari yang dipakai untuk sholat Jumat. Sampai disebut hari yang istimewa, saya belum mendapatkan hadisnya, tapi para ulama menyebutkan apabila para suami pergi ke masjid pada hari Jumat dan istrinya masak, kemudian makan pulang dari Jumat, maka pahalanya seperti suaminya yang pergi ke Jumatan. Mudah-mudahan hadisnya ada ya. Saya belum dapatkan. Dan yang ketiga ada bulan istimewa. Yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Istimewa dari segala macam. Ya. Istimewa dari segala macam. Saya akan menyampaikan, mudah-mudahan keburu. Ini selama 20 menit. Paling tidak ada 8 macam keistimewaan bulan Ramadan dari sekian banyak itu. Yang pertama jelas sebagai bulan Syahrul Syam, bulan yang diwajibkan saum, puasa. Dalilnya sudah dari kemarin keluar, bahkan 2 minggu keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ayat ini hari ini terakhir dibacakan ya, besok jangan baca lagi, bosan kayak. Makanya kami membuat tema ya, buat tema-tema supaya ayat ini tidak keluar, padahal ada 6.666 ayat Al-Quran. Ada 114 surat Al-Quran, tapi yang dibaca Yasin, wajeng surah Kahfi. Surah yang lain nggak dibaca, walaupun ada hadisnya itu kelebihan surat Yasin dan Kahfi ya, tapi yang lain juga lebih juga gitu. Lebih itu kalau kita bisa memaknainya. Quran setebal ini dibaca Yasin, itu pun hanya malam Jumat saja. Itu pun malam Jumat dipakai karena pengen ada kehayangannya, ada maunya ya, baru dibaca.
Nah sekarang pada bulan ini bagian kita membaca Al-Quran secara utuh ya. Jadi yang pertama sebagai bulan Syahrul Syam, bulan puasa yang diwajibkan semua umat Islam saum. Kuliah subuh tadi pagi sudah saya jelaskan. Yang diwajibkan saum itu adalah orang yang sudah mumayyiz dan sudah dewasa. Kemudian dia berakal, sehat, tidak dalam keadaan sakit ya, tidak dalam perjalanan. Tadi pagi sudah saya jelaskan yang disebut sakit ya kumaha gitu ya. Aduh Pak, saya nggak saum sekarang karena paragel kena. Pegel dari mana? Habis jalan-jalan, habis sepeda. Sepeda kemana? Ke Punclut. Nah harus sepedahan. Ada sepedahan udah bisa kena. Ada puasa kan nahan perut ya, bukan nahan kaki meren. Sok bedakan. Nanti ketika gatal-gatal, wah sakit Pak, saya nggak mau puasa karena gatal. Nggak gitu tuh ya. Sakit yang bisa membuat kita bahaya, gitu ya. Umpamanya yang akut ya. Karena mah yang biasa biasanya malah sembuh dengan saum ya. Mah yang biasa bisa sembuh dengan saum. Tapi kalau yang akut, nah hati-hati. Yang kedua umpamanya ginjal. Yang sakit ginjal yang sudah parah, itu akan setiap sekian jam sekali harus minum ya. Sekian jam sekali harus minum. Dan mungkin juga minum obat sehari 3 kali. Itu juga termasuk orang yang sakit ya. Yang kuat itu adalah orang yang belum tua sekali ya. Saya tidak tega ngomong tua bangga. Tapi kalau tua yang 70 tahun, 75 tahun badannya sehat, kuat saum, silakan puasa aja ya. Banyak orang yang 70 tahun bisa nikah lagi tapi saum dianggapnya panti balik katanya. Hari nikah dari mah bisa, ada saum mah 70 tahun Pak, terkuat. Hari kawin terkuat kene katanya. Ada saum terkuat mah alasan namanya. Komo saum atau kawin we kuat kene katanya. Perjalanan juga gitu dalam perjalanan teh. Minimal 100 kilo anggap ke Jakarta. Itu pun perjalanan yang pakai mungkin yang memberatkan. Pakai angkot ke Jakarta ya, dari sini ke Cianjur dulu terus pakai angkot ke Bogor gitu ya. Sampai 12 jam. Ya bolehlah itu di kodo ya. Tapi kalau pakai pesawat karenanya setengah jam, pakai kereta api 3,5 jam. Pakai mobil sendiri juga 3 jam. 2 hari sebelum saum saya ke Jakarta 3,5 jam dah nyampe ya. Enak sekali. Dan jangan lupa nih, saya ingatkan lupa kemarin disampaikan, saum itu harus ada niatnya ya. Karena itu nanti imam memimpin niat. Bulan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka tidak ada lagi bulan yang banyak dibacakan Al-Quran selain bulan Ramadan. Ini pasti di Bandung banyak yang baca Quran, di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, di mana bahkan di luar negeri. Malam ini kalau di luar negeri ada yang siang, di Amerika masih siang, mungkin juga sedang baca Quran. Quran itu dibaca di seluruh negeri oleh kurang lebih 1 miliar manusia ya. Saya pikir belum pernah saya dengar ada umat lain yang hafal Al-Quran. Kalau Quran sudah sekalian, tadi saya sepintas melihat acara di Hifzil Quran, anak usia 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Anak usia 5 tahun hafal Al-Quran. Anak usia bahkan di bawah 7 tahun itu banyak sekali yang hafal Al-Quran. 30 juz.
Ada orang ke 60 tahun ke deket ke maghrib teu apal-apal gitu ya. Kamana wae tuh ya. Jadi bagus tuh kalau punya anak yang masih muda-muda, masih kanak-kanak, udah dikenakan kok karena tuh cepat kalau anak tuh di bawah 5 tahun itu balita cepat sekali menghafal. Ini ada metodenya ya. Ya sayang saya dulu pada zaman saya kecil 60 tahun yang lalu belum ada metode Iqra pun belum ada, metode menghafal yang baik juga belum ada, jadi tuh hafal-hafal gitu, nggak hafal 30 juz ya. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Jadi itu diangkat pada bulan Ramadan, usia beliau 40 tahun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Dalam surat Al-Fatah ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang dengan sama mereka. Ini Pak, perhatikan baik-baik. Ayat ini untuk menunjukkan kepada kita ada dua sikap pada orang itu. Nah ini ada polisi nggak ya? Turun dari sini saya ditangkap. Kepada orang kafir harus keras. Ayatnya ini asyiddau 'alal kufar harus keras kepada orang kafir itu. Tapi sesama muslim ruhama bainahum, berkasih sayang. Jangan dibalik, dengan orang kafir bergandeng tangan, dengan sesama muslim bermusuhan. Aneh sekali kalau ada orang bahkan pejabat tinggi negara kita akan menghilangkan kata kafir. Karena kata kafir itu konotasi intoleran. Astagfirullahaladzim. Di Quran teh surat Al-Kafirun ayat keneh pisan. Udah tidak iman kepada Al-Quran aja itu mah. Tidak iman kepada Al-Quran. Orang yang tidak iman kepada Al-Quran, apa hukumannya gitu ya. Jadi karena menurut pendapat saya, jangan disebut hanya non muslim, ya kafir mah kafir we. Ya kul ya ayyuhal kafirun, ayat sebutannya seperti itu tidak ada dalam Quran. Kul ya non muslim kan gitu, nggak ada. Jadi kul ya ayyuhal kafirun, orang yang kafir. Nanti apa perbedaan kafir, munafik, muslim, ada penjelasan lebih lanjut ya. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah terjadinya Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Harusnya itu sebulan suntuk dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan kalau 30 hari. Itu dulu. Tapi kemudian para ulama membagi, katanya intip pada 10 hari terakhir. Intip itu apa bahasa ini ya? Ya, perhatikan 10 malam terakhir. Jadi malam 21, 22, 23 sampai malam 30. Dari situ kemudian di press lagi. Perhatikan malam-malam ganjil. 21, 23, 25 dan seterusnya. Karena itu tadi sudah diumumkan kemarin kita akan menyelenggarakan itikaf bersama. Ini ada yang usulan itikafnya beneran Pak, sehari semalam, mulai dari asar sampai dengan subuh. Boleh saya bilang, silakan. Bapak sebelum berangkat ke sini mandi dulu yang baik. Asalat asar, niatkan itikaf, buka di sini bebas tajil, tapi makan belum bebas. Kemudian baru taraweh, terus baca Quran dan kegiatan-kegiatan lain sampai dengan makan sahur. Itu sehari semalam ya. Boleh. Nah, nanti kita akan mengatur berapa orang yang mau seperti itu supaya kita bisa menyiapkan makan sahurnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu bila bapak ibu bayar. Jadi daftar aja dulu.
daftar karena 50 porsi gratis. Kesananya tidak gratis ya, harus pesan. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat hebat karena malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih khairun min alfi syahr itu 83 tahun ya, 83 tahun. Satu lagi aja yang kelima. Keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang pahalanya sangat besar. Pahala sunnah dijadikan sebagai pahala wajib. Pahala wajib diganjar dengan 70 kali lipat. Bahkan kalau Anda berinfak jadi 700 kali lipat. Ya. Selanjutnya saya bacakan. Keistimewaan yang lain adalah bulan Syabat, berkah dan ijabah. Bulan yang penuh dengan kemenangan. Saum Ramadan mengakibatkan diampuni segala dosa. Bulan ijabahnya doa. Bulan untuk pendidikan keluarga. Bulan tarbiyah dan hikmah. Hikmah saum yang lainnya adalah untuk kebahagiaan kita bersama, terutama keberkahan. Demikian, semoga 15 menit, 20 menit ini bisa menjadi bagian ilmu sasirin, sabanyirin buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.